Terus terang saya iba dengan Profesor Sofyan Effendi. Saya khawatir mantan rektor UGM ini sekarang dihina di mana-mana. Di kalangan anti Jokowi, dia akan dilihat sebagai pengkhianat. Di kalangan pendukung Jokowi, Sofyan bisa dilihat sebagai penyebar fitnah. Tapi Sofyan memang bikin blunder. Dia mula-mula membuat pernyataan di video yang membenarkan tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia bahkan mengatakan Jokowi sebenarnya sudah drop out sebelum menyelesaikan kuliah di UGM. Tapi kemarin dia mengeluarkan pernyataan lain, bahwa dia percaya Jokowi memang alumni UGM seperti yang dinyatakan rektor UGM saat ini. Dia juga minta agar video itu ditarik dari peredaran. Sikapnya berubah 180 derajat. Karena itulah Sofyan menjadi sasaran serangan kanan-kiri. Tuduhan bahwa Jokowi drop out dari UGM itu dimuat dalam sebuah video di media sosial yang merekam percakapan Sofyan dengan sejumlah alumnus UGM, termasuk Rismon Sianipar. Dia bilang Jokowi di drop out karena indeks prestasinya tidak mencapai angka minimal 2,0 di akhir tahun kedua. Dengan kata lain, pernyataan Sofyan ini mendukung tuduhan bahwa Jokowi sebenarnya menggunakan ijazah palsu dari UGM. Setelah video itu menyebar, serangan terhadap Jokowi pun menguat. Jokowi dianggap sebagai pembohong. Di salah satu stasiun televisi, Roy Suryo dengan gembira mengatakan, fix orang yang bernama Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Kata Roy itu didasarkannya pada penjelasan Sofyan yang memperoleh informasi itu dari mantan petinggi UGM. Roy bahkan menyatakan rektor UGM saat ini, Ova Emilia, sudah dipanggil petinggi Indonesia agar mengubah penjelasannya selama ini bahwa Jokowi adalah lulusan UGM. Menurut Roy, petinggi negara itu menekan rektor UGM untuk bersikap jujur soal Jokowi. Bahkan menurut Roy, Sultan Hamengkubuwono juga akan memberikan sabdanya mengenai ijazah Jokowi. Pernyataan Sofyan penting karena Sofyan bukan orang main-main. Sofyan adalah mantan rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002-2007. Selain itu, dia adalah profesor kebijakan publik UGM sampai sekarang. Pernah jadi ketua Majelis Wali Amanat UGM pada 2022 sampai 2024. Pernah jadi ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada 2014-2019 dan merupakan Dewan Pembina The Habibie Center sejak 2019 sampai sekarang. Jadi Sofyan adalah tokoh di UGM yang kini seolah menantang penjelasan pimpinan UGM saat ini, Profesor Ovi Emilia. Dia adalah orang yang pernah menjadi orang kepercayaan Jokowi yang kini menantang Jokowi. Buat kubu Roy Suryo, Rismon, Dr. Tiva, dan kawan-kawan, Sofyan adalah tokoh penting yang akhirnya akan bisa menunjukkan kebohongan Jokowi. Saya adalah pendukung Jokowi yang sepenuhnya yakin Jokowi memang lulusan UGM. Tapi pernyataan Sofyan tetap membuat saya khawatir dengan apa informasi yang mungkin dimiliki Sofyan. Alhamdulillah, kekhawatiran saya kini langsung sudah bisa diatasi. Sofyan Effendi sekarang mengubah posisinya. Kemarin tanggal 17 Juli, dia meminta agar video yang menampilkan dirinya bersama para alumnus UGM itu ditarik dari peredaran. Menurut Sofyan, pernyataan itu sudah menimbulkan gejolak di UGM dan menimbulkan ancaman terhadap dirinya, berupa rencana pelaporan ke jalur hukum oleh para pendukung Jokowi. Dia juga mengatakan dia tidak meragukan UGM yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa Jokowi memang lulusan UGM pada 1985. Sekarang kubu Roy yang semula sudah bersorak gembira, nampaknya harus kembali tersenyum masam. Sangat mungkin mereka akan buat narasi baru bahwa kubu Jokowi mengancam Sofyan. Bahkan mungkin sekali mereka membangun narasi bahwa Jokowi masih punya alat-alat kekuasaan yang dia gerakan untuk menteror Sofyan. Tapi percayalah, kubu Jokowi tidak mungkin menteror Sofyan dengan cara rendahan. Yang dilakukan para pendukung Jokowi adalah menyerahkan urusan kepada proses hukum. Mereka sudah mengatakan mereka akan melaporkan Sofyan ke polisi. Ancaman itulah yang nampaknya membuat gentar Sofyan. Sofyan sendiri mengatakan usianya sudah 80 tahun dan dia berharap dia bisa hidup tenang di usia tuanya tanpa diganggu proses hukum tentang ijazah Jokowi ini. Tapi buat kita tentu yang terpenting adalah apakah Sofyan memang punya bukti bahwa Jokowi tidak lulus dari UGM. Saya rasa entah karena alasan apa, Sofyan sebenarnya memang ingin menunjukkan bahwa Jokowi pembohong. Tapi karena satu dan lain hal, dia kini membatalkannya. Penjelasan Sofyan sendiri sangat mengherankan. Dia seperti menuduh Rismon dan kawan-kawan menjebak dirinya. Menurutnya dia semula tidak menyangka obrolan dengan para alumnus UGM itu akan dipublikasikan. Ia mengira pertemuan itu hanya diskusi terbatas di kalangan internal alumni, membahas soal kebebasan akademik di kampus.
Saya kira itu pembicaraan orang dalam, bukan untuk disebarluaskan, kata Sofyan. Sofyan menjelaskan ia sama sekali tidak tahu bahwa pembicaraannya akan dipakai sebagai narasi untuk membenarkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia merasa terjebak oleh framing yang tidak ia pahami sebelumnya. Selain itu, Sofyan juga menyatakan dirinya tidak ingin dibenturkan dengan siapapun, termasuk dengan Profesor Ova Emilia selaku rektor UGM saat ini. Sofyan juga berharap masalah ini tak diperpanjang ke jalur hukum. Saya tidak mau harus berurusan dengan polisi soal ini, apalagi saya sudah berusia 80 tahun. Keluarga saya juga terganggu, ujarnya. Ya, saya rasa Sofyan memang sekedar ingin menyelamatkan diri. Dia tidak ingin berurusan dengan polisi. Karena itulah dia tidak ingin terlihat menyebarkan kebohongan. Sayangnya, argumen dia sangat lemah. Tidak logis bagi dia mengatakan, menyangka obrolan ini tidak akan disebarluaskan, atau menyangka obrolan ini hanya ditujukan kepada kelompok internal, atau tidak menyadari bahwa obrolan ini direkam. Tidak logis juga kalau dia menganggap ucapannya tidak akan digunakan untuk menjustifikasi tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Saya rasa Sofyan memang percaya bahwa Jokowi memang bukan lulusan UGM. Dan ketika dia didekati Rismond dan kawan-kawan, dia semula bersemangat untuk menyampaikan pandangannya. Respon Sianipar sendiri sudah mengeluarkan penjelasan bahwa ide pertemuan dengan Sofyan itu datang dari kubu Sofyan sendiri. Sofyan juga sadar atau ingin agar pertemuan itu direkam untuk disebarluaskan. Penjelasan Sofyan di video secara jelas menunjukkan dia memang percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia misalnya menyebut nama Pratikno, mantan rektor UGM, yang mengubah nilai-nilai Jokowi sehingga bisa lulus dari UGM. Sofyan juga menuduh Jokowi tidak pernah ikut wisuda UGM tahun 85. Menurut Sofyan, para pegawai di UGM pun tahu bahwa Jokowi itu bohong. Jadi dia sangat percaya Jokowi memang drop out dari UGM. Tapi mungkin yang dia tidak sadari ketika ia mengungkapkannya ke depan publik, ucapan itu ternyata mengandung banyak kelemahan seperti juga yang terjadi pada pernyataan Roy, Tifa, Rismond, dan lain-lain. Mereka yakin, tapi mereka tak punya satu pun fakta yang mendukung keyakinan itu. Kini Sofyan baru sadar bahwa apa yang dia sampaikan mungkin sekali membawanya ke kantor polisi atau bahkan mungkin ke ruang sidang pengadilan. Karena itulah dia U-turn. Mengingat usia yang sudah tua barangkali kita perlu memaafkannya. Yang harus kita gugat ya adalah orang-orang yang memanfaatkan tokoh seperti Sofyan untuk menyebarkan fitnah tentang Jokowi. Sofyan tidak perlu dilaporkan ke polisi. Tapi mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran agar orang tidak lagi menyebarkan fitnah untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tentunya tadi kawan-kawan memastikan telah menonton video selanjutnya, tadi video sebelumnya yang ada beberapa topik pembahasan yang telah disampaikan kepada kita sebagai wawasan dalam melihat situasi masa terkini masalah terkaitan ijazah Bapak Joko Widodo. Dan tentunya kita dapat memikir dan melihat ke depannya ini kawan-kawan bagaimana atau apa strategi atau apa yang akan nanti dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sehingga masalah terkait ijazah palsu yang telah dilibatkan kepada dia dan sudah bertahun-tahun dan masih belum terselesaikan atau dapat difikskan walaupun MK, UGM dan kepolisian sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu ijazah asli dan benar-benar telah kuliah di UGM dan UGM juga telah menyampaikan hal sedemikian bahwasanya menyatakan ijazah Bapak Jokowi Widodo asli. Dan kenapa Bapak Jokowi ini tidak ingin memberikan sanksi kepada orang-orang yang telah menyalahkannya dalam hal ijazahnya di UGM. Kenapa dia tidak menyelesaikan dengan hukum? Ada apa yang direncanakan dengan Bapak Joko Widodo ini sehingga terhambat-hambat tertunda sampai sekarang? Seharusnya ini apabila ada ketegasan kurang lebih dari 1 bulan pasti sudah clear.
Dan ini udah berbulan-bulan kawan-kawan dan masih belum selesai. Bahkan ada juga yang baru viral sekarang tentang rektor UGM atau mantan rektor UGM yang membuka suaranya terkait hal masalah ijazah Bapak Jokowi, dan tidak lama sedemikian dia menarik kata-katanya atau eh, ingin menghapus video yang telah beredar di masyarakat tentang hal dirinya mengatakan masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Tentunya dengan kejadian seperti itu kita sebagai masyarakat makin berpikir, makin melihat ada apa yang terjadi ini sehingga hal sedemikian mantan rektor aja dapat menarik kata-katanya kurang lebih 24 jam kan, atau cuma satu hari penyampaian dan ditarik kemana. Dan ini sangat membuat kita mengejutkan tentang hal ini. Kenapa dan mengapa hal ini terjadi? Atau adakah kaitannya dengan Bapak Jokowi atau bagaimana kawan-kawan? Dan bagaimana pendapat kawan-kawan? Berikan di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama masalah hal ini agar bisa kita dapat berinteraksi dan memberikan pandangan masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.